Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Biarlah kita dengan kerendahan hati melemparkan semua keangkuhan, karena kita berhadapan dengan Allah Maha Kudus. Dia Raja Maha Mulia yang kita agungkan pada saat ini. Mulia, Saudara-saudara, untuk lawatan Tuhan melalui firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahkan kesempatan ini bagi kami dalam kerinduan untuk memuji memuliakan Tuhan, bahkan disapa Tuhan melalui kebenaran firman-Mu di rumah masing-masing kami atau di tempat di mana kami beribadah saat ini. Kuasai kami oleh Roh Kudus, supaya dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Bersabdalah di dalam Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret,
seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Ya, salam saudaraku yang kekasih, saya berharap bahwa kita semua tetap dalam sukacita dalam menghadapi gumul dan juang kita di tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini. Karena itu firman Tuhan menyapa kita pada saat ini sesuai dengan nas kita dalam ayat 32 bagian B. Kami adalah saksinya. Fokus firman Tuhan adalah kita dipanggil untuk menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi, saudara-saudara, ialah orang percaya harus menerima kuasa dari Roh Kudus. Apa artinya ini, saudara-saudara, bahwa seseorang itu menjadi saksi harus dengan kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita bisa menjadi saksi dusta, saksi palsu. Ya, itu sudah banyak kejadian-kejadian ya di berbagai tempat, bahkan di pengadilan-pengadilan. Nah, pertanyaan kita ialah, saudara-saudara, kuasa yang bagaimana yang dimaksud di sini? Ya, tentu bukan kuasa secara dunia. Tapi kuasa yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara, ialah dunamis. Ya. Atau dinamik. Artinya apa, saudara-saudara? Yaitu suatu kekuatan, kemampuan, power. Dan ini adalah kuasa adikodrati, suatu kuasa yang tidak dimiliki sebelumnya. Bandingkan security, saudara-saudara, ketika menjalankan tugasnya, ia mendapatkan kuasa dari mana? Ia mendapatkan kuasa atau otoritas atas nama atasannya. Sehingga seorang security dengan begitu tegas dan beribawa dalam menjalankan tugasnya. Demikian murid-murid di sini, saudara-saudara, mendapat kuasa atau otoritas itu dari Tuhan untuk mengemban tugas menjadi saksi. Sehingga menjadi nampak perbedaan. Murid-murid yang sebelumnya ini menjadi takut
Murid-murid yang sebelumnya menjadi kecewa, putus asa karena Yesus mati. Tapi begitu Yesus bangkit, begitu mereka menerima kuasa Roh Kudus, murid-murid saudara-saudara berani, punya power, punya kekuatan, keberanian untuk menjadi saksi. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan menjadi saksi, itu berarti bukan sekedar bersaksi. Jadi bedakan di sini saudara-saudara, menjadi saksi dan bersaksi. Sebab kadang ada beberapa orang yang mengkudeta arti menjadi saksi. Hanya saat ketika seseorang itu berdiri di hadapan jemaat, di depan mimbar, lalu bersaksi, puji Tuhan, saya sudah sembuh dari kanker. Puji Tuhan, saya sembuh dari bisul. Saudara, bersaksi seperti ini hanya pada bobot happy, ya, bukan pada tataran joy. Ada ibu-ibu misalnya besok ulang tahun. Nah, apa yang dilakukan saat ulang tahun? Siapkan kue tart, pasang lilin, lalu keluarga nyanyi, Happy birthday to you. Nah, kalau ulang tahun besok, minggu depan, ulang tahun lagi enggak? Atau bulan depan, ulang tahun lagi enggak? Masih ada happy? Karena itu happy itu saudara-saudara, kadang hanya dinyanyikan sekali-kali. Atau satu kali setahun. Tapi joy itu adalah senantiasa. Ini yang dimaksudkan sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 di situ ditekankan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan ingat saudara-saudara, Allah tidak meletakkan sukacita surgawi di dalam berkat-Nya yang bersifat sementara. Ingat saudara-saudara, 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Semuanya sembuh atau tidak? Yang 10 orang kusta itu semua sembuh. Tapi saudara-saudara, berapa dari 10 orang kusta itu yang kemudian kembali mengucap syukur dan bertobat? Hanya 1 yang kembali berterima kasih dan bertobat. Yang 9 yang bagaimana? Tidak bertobat. Mungkin mereka juga bersaksi, oh saya sudah sembuh. Tetapi kesembuhannya tidak membawa kepada pertobatan. Karena itu tidak selamanya saudara-saudara, kesembuhan itu membawa pertobatan. Tetapi Allah meletakkan sukacitanya di dalam pertobatan saudara-saudara. Dalam Lukas 15 ayat 7, di situ dikatakan, jika 1 orang berdosa bertobat, maka ada sukacita di surga. Amin saudara-saudara. Jadi kalau saat ini saudara-saudara mengalami berkat Tuhan, saudara sudah disembuhkan, dipulihkan dari berbagai keadaan, bertobat saudara-saudara. Harus melahirkan pertobatan bagi kita. Bukan sekedar happy, tetapi harus lahir joy dalam hidup kita. Dengan demikian saudara-saudara, menjadi jelas kepada kita saat ini bahwa menjadi saksi itu tidak sama persis dengan bersaksi. Sebab kalau menjadi saksi berarti ada perubahan eksistensi. Berbeda dengan bersaksi, itu sekali-kali, ya. Persoalannya orang yang bersaksi tadi mengalami mujizat, mengalami berkat Tuhan, ada nggak dampaknya, pengaruhnya dalam hidupnya? Tetapi menjadi saksi itu saudara-saudara, itu berarti sudah mengalami perubahan eksistensi. Ya, analoginya seperti ini. Sagu. Ketika sagu itu disiram dengan air mendidih,
dan setelah diproses, lalu kemudian dicampur dengan sayur, dicampur dengan lombok, dicampur dengan garam, dicampur dengan ikan, dicampur dengan terasi, lalu berubah eksistensi menjadi kapurung. Jadi kapurung ini, saudara-saudara, adalah perpaduan dari beberapa bahan. Tidak lagi berdiri sendiri. Sehingga tidak lagi menonjolkan sagunya, tidak lagi menonjolkan ikannya, tidak lagi menonjolkan air mendidihnya, tidak lagi menonjolkan terasinya. Tetapi perpaduan. Telah terjadi perubahan eksistensi. Begitu juga orang Kristen, saudara-saudara. Bahwa kita menjadi orang Kristen bukan nanti pada hari Minggu, bukan pada saat kita melaksanakan ibadah kita, bukan pada saat kita berdoa, bukan pada saat kita membaca firman. Baru kita disebut menjadi orang Kristen, baru kita disebut menjadi saksi. Tetapi ingat, saudara-saudara, ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, ketika kita sudah dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, maka pada saat itu kita sudah mengalami perubahan eksistensi. Artinya, saudara-saudara, bahwa seluruh hidup kita telah menjadi saksi. Ketika kita di rumah, kita adalah saksi. Ketika kita di kantor, kita adalah saksi. Ketika kita bekerja, kita adalah saksi. Ketika kita sedang makan, kita menjadi saksi. Ketika kita sedang di atas bus, kita menjadi saksi. Tidak berdiri sendiri. Sama dengan saya pendeta. Ketika saya diurapi, saya adalah pendeta. Nah, kapan saya disebut pendeta? Bukan pada saat saya ada di mimbar. Bukan ketika saya mengenakan baju toga pendeta. Tapi saya pendeta. Baik ketika saya di gereja, ketika saya melayani, baik ketika saya dalam keluarga, baik ketika saya di rumah, ketika saya pergi di pasar, ketika saya lagi nyetir, saya pendeta. Bahkan ketika saya tidur, ketika saya mendengkur, saya pendeta, saudara-saudara. Telah terjadi perubahan eksistensi. Demikian juga, saudara-saudara, kita melihat ada perubahan eksistensi dalam diri murid-murid. Bahwa dari sebelumnya, motivasi mereka ikut Yesus adalah untuk mencari kehormatan. Supaya mereka menjadi orang yang besar sesuai dengan ukuran dunia. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, saudara-saudara, terjadi perubahan besar dalam diri murid-murid. Dan Roh Kudus merubah mindset mereka. Sehingga demikian mereka memberi diri untuk mengambil bahagian dalam memberitakan tentang kematian, salib, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan yang ini menjadi tindakan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia, supaya dunia ini mengalami pertobatan dan keselamatan. Sebagaimana firman-Nya dalam bacaan kita dalam ayat 23 dan 24, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut. Nah, saudara-saudara, dari ayat bacaan kita ini, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ini yang menjadi jantung Injil, menjadi kabar sukacita keselamatan, yang oleh gereja kemudian hadir menjadi saksi. Nah, saudara-saudara, belajar dari para rasul dalam bacaan kita ini, bahwa setiap kita yang sudah menjadi orang percaya, maka status kita adalah menjadi saksi. Nah, pertanyaan dan perenungan untuk kita, bagaimana kita menjadi saksi di tengah-tengah juang dan gumul kita sehubungan dengan masalah-masalah kita
saat ini saudara-saudara. Bahwa menjadi saksi itu berarti memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan. Karena itu kita dipanggil saudara-saudara untuk memberitakan hal-hal yang baik dan yang benar, untuk menguatkan, meneguhkan, supaya demikian setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak bagian dari bangsa ini boleh memperoleh kekuatan, semangat dalam menghadapi pergumulannya. Karena itu mari saudara-saudara, kita memberi diri kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, supaya Tuhan dimuliakan melalui kesaksian kita, supaya Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kita. Selamat menjadi saksi. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Maha besar Engkau Tuhan, Halik langit dan bumi. Kami bersyukur untuk karunia persekutuan ibadah saat ini, bahwa kami boleh menikmati persekutuan, berkumpul dengan keluarga kami dengan cara seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yang tetap menampakkan kesehatian untuk hidup berbagi sukacita memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman-Mu pada saat ini yang meneguhkan kami bahwa begitu kami menjadi orang percaya, saat itu juga kami telah menjadi saksi-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan gereja yang terus diupayakan kepada jemaat Tuhan dengan berbagai cara, baik melalui media ataupun melalui kreativitas masing-masing jemaat. Kiranya itu terus menumbuhkan iman dan percaya jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk generasi-generasi kami yang sudah beberapa minggu ini harus belajar dari rumah, baik pelajar, mahasiswa. Tuhan, kami berdoa buat mereka boleh sukses dan berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami tetap berdoa dalam kesehatan untuk menaikkan syafaat kami, untuk juang dan gumul kami menghadapi wabah virus corona ini yang jumlahnya masih terus bertambah. Bapa di surga, tolong kami, tolong bangsa kami, supaya oleh kuasa-Mu sendiri dan campur tangan Tuhan, bangsa kami boleh melewati pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Bapa kami dalam surga, ajar kami Tuhan untuk terus belajar dari setiap peristiwa kehidupan kami, bahwa dengan
pergumulan bangsa kami melihat diri kami di hadapan-Mu sebagai manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Dengan demikian membawa kami kepada hidup bertobat, sikap berserah, dan mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk tenaga medis, dokter, perawat, atas pengorbanan mereka, atas waktu dan jerih payah mereka. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka juga ingin berkumpul dengan keluarga mereka seperti kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan memenuhi kebutuhan batin keluarga mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan petunjuk dalam mengupayakan berbagai cara dan tindakan-tindakan dalam menyelamatkan dan mengatasi pergumulan bangsa Indonesia ini. Bapa di surga, pimpin kehidupan kami lebih jauh. Teruslah Engkau menjadi Allah kami dan gembala kami siang dan malam, meneguhkan dan menghiburkan dan mencukupkan kepada kami kebutuhan-kebutuhan kehidupan untuk memenuhi hidup dan masa depan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Terima kami yang berdoa di dalam Kristus Tuhan yang mengajar murid-muridnya berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan sudah melawat kita. Dan firman Tuhan
memanggil kita untuk menjadi saksi. Karena itu, masuklah dalam kehidupan kamu, arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.